Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali materi matematika diskrit. Untuk materi hari ini yang kita pelajari adalah disjungsi eksklusif serta implikasi beserta variannya. Untuk disjungsi eksklusif, disjungsi kemarin itu kita menggunakan kata or ya, atau bisa atau bahasa Inggrisnya or. Nah, ini jenisnya ada dua. Yang pertama adalah inclusive or. Inclusive or ini seperti yang sebelumnya sudah kita tahu, yaitu atau berarti P atau Q atau keduanya. Contohnya, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi boleh nanti menguasai bahasa C++ saja, boleh menguasai bahasa Java saja, atau boleh bahkan menguasai kedua bahasa tersebut. Nah, sedangkan untuk exclusive or, nah ini ada perbedaan. Atau di sini berarti P atau Q tapi bukan keduanya. Jadi memilih ya. Memilih salah satu, P saja atau Q saja, tapi bukan keduanya. Contohnya, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Kasihan juga ya, sudah dihukum 5 tahun, masa denda juga 10 juta. Jadi, milih salah satu, dihukum 5 tahun atau denda saja 10 juta. Salah satu saja, bukan keduanya sekaligus. Ini exclusive or. Nah, operator logikanya seperti ini. Tanda plus diberi diberi lingkaran. Operator logika disjungsi eksklusif ini dinamakan dengan XOR, exclusive or. Tabel kebenarannya berbeda dengan tabel kebenaran disjungsi biasa. Disjungsi eksklusif ini memiliki tabel kebenaran sebagai berikut, yaitu jika benar P disjungsi Q benar disjungsi benar, maka hasilnya salah. Di sini ada perbedaan dengan inklusif ya. Kalau inklusif benar dan benar itu tetap bernilai benar. Kalau ini dia bernilai salah. Dia hanya akan bernilai benar ketika inputannya berbeda. Seperti ini. Benar, eksklusif or salah, maka hasilnya benar. Salah, eksklusif or benar, maka hasilnya benar. Dan salah, eksklusif salah, hasilnya tetap salah. Jadi ketika inputannya bernilainya sama, dia hasilnya salah. Dia nilai kebenarannya salah. Sedangkan ketika inputannya berbeda, benar salah maupun salah benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian kita mempelajari terkait dengan implikasi. Bentuk proposisi, jika P maka Q, nah, notasinya seperti ini ya, P panah Q. Ini bacanya adalah jika P maka Q. P implikasi Q. Nah, proposisi P yang di depan, disebut hipotesis. Kemudian proposisi Q yang di belakang disebut konklusi. Nah, yang P di depan disebut hipotesis, sedangkan P yang di belakang disebut konklusi. Oke. Contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, ini kan ada syarat ya, ada hipotesis. Ada hipotesis, jika saya lulus ujian misalkan, maka saya akan mendapatkan hadiah dari ayah. Nah, jika tidak lulus ujian bagaimana? Maka tidak mendapatkan hadiah dari ayah. Seperti itu. Nah, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jadi jika suhunya mencapai 80 derajat Celcius, alarmnya akan berbunyi. Dan alarm tidak akan berbunyi jika suhunya tidak mencapai 80 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri.
Jadi Anda tidak akan dianggap mengundurkan diri jika mendaftar ulang. Berikut adalah cara-cara untuk mengekspresikan implikasi P implikasi Q. Yaitu penyebutannya yang pertama ya, yang awal tadi, jika P maka Q. Berikutnya, jika P Q. Jika bingung pakai aja yang atas, jika P maka Q. Kemudian cara mengekspresikan lainnya adalah P mengakibatkan Q. Kemudian Q jika P. P hanya jika Q. P syarat cukup. P syarat cukup untuk Q. Hipotesis menjadi syarat cukup. P syarat cukup untuk Q. Kemudian Q syarat perlu. Syarat perlu. Q syarat perlu untuk P. Konklusi menyatakan syarat perlu. Q syarat perlu untuk P. Kemudian Q bila mana P. Ini sama seperti Q jika P. Q bila mana P. Nah, tabel kebenarannya bagaimana? Tabel kebenaran P implikasi Q ini adalah ketika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka nilainya benar. Nah, dia hanya akan bernilai salah ketika P-nya sebagai hipotesis bernilai benar, konklusinya Q-nya sebagai konklusi bernilai salah. Dia hanya akan bernilai salah seperti itu jika keadaannya adalah seperti itu. Jika P benar, maka Q salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Kemudian jika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, ya nah, ini beda ya dengan sebab akibat. Jadi nilai kebenarannya di sini masih tetap dinilai benar. Nanti kita pahami bersama. Kemudian jika P-nya bernilai salah, jika P-nya salah, maka Q salah. Jika salah, maka salah. Maka nilai kebenarannya tetap benar. Karena memang yang disebutkan keduanya salah ya. Nah, ada contohnya adalah sebagai berikut. Jika nilai ujian akhir Anda adalah 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini. Nah, apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Ada 4 kasus. Kasus pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80. Hipotesisnya benar. Dan Anda mendapatkan nilai A untuk kuliah tersebut. Konklusinya benar, hipotesisnya benar, konklusi benar, true bertemu dengan true, true maka true, pernyataan dosen tersebut benar ya. Kemudian nilai ujian akhir Anda di atas 80, hipotesis benar ya. Tetapi Anda tidak mendapat nilai A, konklusinya salah. Jika benar maka salah, maka dosennya berbohong atau pernyataannya salah. Nilai kebenarannya salah. Nah, berikutnya, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesisnya salah ya. Dan Anda mendapatkan nilai A. Tapi konklusinya benar. Nah, dosen Anda ini tidak dapat dikatakan salah. Ini bukan sebab akibat ya. Tapi nilai kebenaran dari sebuah implikasi. Jika implikasi hipotesis salah tapi mengakibatkan konklusi benar, itu tetap bernilai benar. Ini ada keterangan sedikit. Mungkin ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus, sehingga tidak ragu memberi nilai A. Jadi masih dikasih bonus gitu ya. Jadi nilainya memang tidak mencapai 80, hipotesisnya salah ya. Tapi konklusinya, hasil akhirnya tetap benar. Jika salah maka benar, itu masih bernilai kebenaran benar. Nah, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, hipotesis salah ya. Dan Anda tidak mendapat nilai A. Konklusinya juga salah. Ini nilai kebenarannya tetap benar. Karena memang tidak mendapat nilai 80. Maka ya jelas tidak mendapatkan nilai A. Seperti itu. Perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan adalah nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran dari premis dan konsekuen. Bukan hubungan sebab dan akibat. Beberapa implikasi di bawah ini valid. Nah, ini ada beberapa contoh implikasi. Ini valid.
meskipun secara bahasa tidak bermakna. Jika 1+1, maka Paris ibu kota Prancis. Hubungannya apa? Nggak ada ya. Tapi ini merupakan implikasi. Jika 1+1 nilainya benar, benar. Paris ibu kota Prancis nilainya benar, benar. Ini tetap merupakan sebuah implikasi. Berikutnya, jika N bilangan bulat, maka hari ini hujan. N bilangan bulat, jika nilai kebenarannya benar, kemudian hari ini hujan. Nilai kebenarannya benar ya. Ini juga masih merupakan implikasi. Oke, berikutnya. Nah, dalam bahasa pemrograman ini agak berbeda. Meskipun nilai kebenarannya tetap benar, tetap sama ya. Oke, di sini jika C maka S. Nah, dalam bahasa pemrograman ini implikasinya agak berbeda. Jika C maka S, dalam bahasa pemrograman itu paten. Jika C benar, maka S-nya akan dilakukan. C-nya merupakan ekspresi logika yang menyatakan syarat kondisi tertentu, syarat atau kondisi tertentu. Sedangkan S menyatakan konklusinya, hasil yang akan dilaksanakan atau satu atau lebih dari pernyataan. S akan dieksekusi jika C benar dan S tidak akan dieksekusi jika C salah. Dia lebih sederhana daripada logika yang kita bahas. Nah, struktur if then pada bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if then jika maka pada logika. Pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi. Bukan proposisi ya. Karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi. Jika maka, nilai kebenarannya pun juga agak berbeda. Kalau di sini dia paten. Jika benar, maka benar. Jika salah, maka yang berikutnya tidak dieksekusi, gitu aja. Jika benar, maka yang perintahnya dieksekusi. Jika salah, maka perintahnya dieksekusi. Hanya seperti itu saja untuk bahasa pemrograman. Interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran kondisi C. Jika C benar, maka S dieksekusi. Sebaliknya, jika C salah, maka S tidak dieksekusi. Hanya seperti itu. Jadi lebih sederhana, tapi lebih paten gitu aja. Oke, misalkan di sebuah bahasa pemrograman Pascal, ini ada coding seperti ini. If X lebih besar dari Y, maka then Y ini dirubah nilainya menjadi X ditambah 10. Nah, masalahnya adalah berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then jika X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Kasus kedua, X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Penyelesaiannya X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ekspresi jika X lebih besar dari Y benar ya, karena X ini lebih 2, Y-nya nilainya 1. Sehingga pernyataan Y dirubah menjadi X tambah 10, itu dilaksanakan. Nilai akhir Y akan menjadi 2 ditambah 10. Nilai X-nya tadi 2 ya, tambah 10 menjadi 12. Nilai akhirnya adalah 12. Kemudian kasus kedua, X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Ekspresi X lebih besar dari Y, ini kan nilainya salah. X sama dengan 3, 3 lebih besar dari 5. Salah ya. Sehingga Y dirubah menjadi X tambah 10 tidak dilakukan. Sehingga nilai Y tetap seperti sebelumnya, yaitu nilainya hanya 5. Seperti itu. Nah, kemudian implikasi tadi, proporsi bersyarat tadi, memiliki beberapa varian. Variannya pertama adalah converse atau kebalikan. Tadi kan jika P maka Q, maka kebalikannya adalah jika Q maka P. Kemudian ada inverse. Inverse ini adalah implikasi yang diberi ingkaran. Yaitu ingkaran P, maka jika ingkaran P, maka ingkaran Q. Seperti itu adalah inverse. Kemudian terakhir ada kontraposisi. Kontraposisi ini adalah inverse dibalik atau converse diberi ingkaran.
Ingkaran Ki, jika ingkaran Ki, maka ingkaran P. Jika ingkaran Ki, maka ingkaran P. Bagaimana nilai kebenarannya? Seperti ini. Ini kita buat dulu untuk P-nya dulu, P dan Ki. True, true, false, false untuk P. Ki-nya true, false, true, false. Ingkaran P dari true menjadi false, dari true menjadi false, jadi false, false, true, true. Ingkaran Ki true menjadi false, false menjadi true, false true, false true. Kemudian implikasinya sama seperti tadi, dia hanya bernilai salah ketika hipotesisnya benar, konklusinya salah, yaitu true, konklusinya hipotesisnya true ya, konklusinya false, hasilnya baru false. Selain itu benar. Jadi true false, jika true maka true, hasilnya true. True maka false, hasilnya false. Jika false maka true, hasilnya true. Jika false maka false, hasilnya true. Nah, ketika di-converse, dibalik ya. Dari jika P menjadi Ki, jika P maka Ki, menjadi jika Ki maka P. Hasilnya, jika Ki maka P. True, true. Jika true maka true, tetap true. Jika false maka true, tetap true. Jika true maka false, tetap menjadi false. Kemudian jika false maka false, tetap true. Nilai kebenarannya. Ketika di-inverse, jadi implikasi ini diberi ingkaran. Jika ingkaran P, maka ingkaran Ki. Jika ingkaran P, maka ingkaran Ki. False, false, nilai kebenarannya true ya. True, false, true, maka nilai kebenarannya tetap true. True, false, nah di sini baru nilai kebenarannya false. True, true, nilai kebenarannya tetap true. Oke, kontraposisi, inverse dibalik nilainya, atau converse diberi ingkaran. Di sini nilainya ingkaran Ki maka ingkaran P. Ingkaran Ki maka ingkaran P. Jika ingkaran Ki maka ingkaran P. False, false, true. True, false. Nah, jika true maka false, false. Jika false maka true, tetap true. Jika true maka true, hasil nilai kebenarannya tetap true. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya implikasi nilainya ekuivalen dengan kontraposisi. Sedangkan converse nilainya ekuivalen dengan inverse. Bisa dilihat ya, nilainya ekuivalen dengan converse, nilai ekuivalen dengan inverse, implikasi ekuivalen dengan kontraposisi. Nah, misalnya ada contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat berikut. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Converse-nya adalah, dia dibalik ya. Kan ini Amirnya P, orang kayanya Ki. Jika P maka Ki, implikasinya adalah seperti itu. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Converse-nya dibalik. Jika Ki, maka P. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Nah, bagaimana inverse-nya? Inverse-nya adalah implikasi tadi langsung diberi nilai ingkaran. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Jika ingkaran P, maka ingkaran Ki. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Seperti itu. Kemudian kontraposisi. Kontraposisi ini inverse dibalik atau converse diberi ingkaran. Nah, hasilnya adalah ingkaran. Jika ingkaran Ki, maka ingkaran P. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Oke, itu contoh penulisan converse, inverse, dan kontraposisi dalam kalimat. Nah, terakhir kita akan pelajari biimplikasi atau bikondisional. Nah, bentuk proposisinya adalah P
jika dan hanya jika Ki. P jika dan hanya jika Ki. Gambarnya kalau tadi implikasi itu hanya dilambangkan dengan arah. Kalau biimplikasi itu arah dua panah panah dua arah ya. Kalau implikasi tadi hanya panah satu arah dari P ke Ki. Nah ini biimplikasi panah dua arah dari P ke Ki dan dari Ki ke P. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Nilai kebenaran dari implikasi hanya akan bernilai benar ketika inputannya sama-sama bernilai benar. Bernilai sama ya. Maka jika benar maka benar, jika dan hanya jika benar, maka nilai kebenarannya baru benar. Atau jika salah dan hanya jika salah, maka nilai kebenarannya baru benar. Sedangkan jika inputannya bernilai berbeda, maka nilai kebenarannya juga salah. Maka nilai kebenarannya akan menjadi salah. Jadi ketika dibaca seperti ini, jika P dan hanya jika P benar dan hanya jika Ki benar, maka nilai kebenarannya benar. Jika P benar dan hanya jika Ki salah, nilai kebenarannya salah. Sebaliknya, jika P salah dan hanya jika Ki benar, maka nilai kebenarannya salah juga. Terakhir, jika P salah dan hanya jika Ki salah, nah di sini malah nilai kebenarannya benar. Jadi inputannya harus nilainya sama. Nah, implikasi ini ekuivalen dengan implikasi P jika P maka Ki, dan ada konjungsinya ya, konjungsi dengan Ki implikasi P. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk biimplikasi P biimplikasi Ki, maka nilai kebenarannya adalah seperti ini. Nah, untuk yang implikasi biasa, P implikasi Ki, dia hanya akan bernilai salah ketika hipotesisnya benar tapi konsekuensinya salah. Yang lainnya benar. Jika Ki maka P, Ki implikasi P, dia juga hanya akan bernilai salah ketika hipotesisnya benar, konsekuensinya salah, konklusinya salah. Maka seperti ini tabel kebenarannya. Kemudian kita konjungsikan, kita hubungkan dengan konjungsi. Implikasi P Ki, hasilnya ini P implikasi Ki dikonjungsikan dengan Ki implikasi P, benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah dan benar, salah. Benar dan salah, benar. Benar dan benar, benar. Nah, ini ekuivalen dengan biimplikasi P biimplikasi Ki. Dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika Ki dapat dibaca jika P maka Ki, dan jika Ki maka P. Ada dan di tengah ya. Jika P maka Ki dan jika Ki maka P itu sama dengan P jika dan hanya jika Ki. Nah, cara menyatakan bikondisional adalah P bikondisional, P biimplikasi Ki. P ya ada 4 cara ya. P jika dan hanya jika Ki. Kemudian P adalah syarat perlu dan cukup untuk Ki. Jadi perlu sekaligus cukup. Kemudian jika P maka Ki dan sebaliknya. Kemudian P if Ki. Dalam kalimat pernyataannya sebagai berikut. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Nah, berikutnya contoh lainnya adalah jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Jika Anda orang kaya, ini P, maka Anda mempunyai banyak uang, ini Q-nya, dan sebaliknya. Jadi dibolak-balik, jika Anda mempunyai banyak uang, maka Anda orang kaya. Dibolak-balik sama ya, benar ya. Nah, Bandung terletak di Jawa Barat. If double F, Jawa Barat adalah
sebuah provinsi di Indonesia. Jadi jika Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia, maka Bandung terletak di Jawa Barat. Seperti itu, dibolak-balik. Nilai kebenarannya harus sama. Nah, kemudian teorema terakhir yaitu bila dua proposisi majemuk yang ekuivalen dibikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Semuanya bernilai benar. Dua buah proposisi majemuk proposisi P ya, proposisi majemuk P, di dalam ada proposisi P dan Q, kemudian Q proposisi majemuk Q, di dalam ada P dan Q, disebut ekuivalen secara logika, maka dilambangkan dengan ini, proposisi majemuk P, di dalamnya ada P dan Q, itu ekuivalen dengan Q, di dalamnya ada P dan Q dan seterusnya. Jika nilai kebenarannya adalah, jika P merupakan biimplikasi dari Q, maka nilai kebenarannya adalah tautologi atau semuanya bernilai benar. Baik, sekian perkuliahan hari ini, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.